Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Pemahaman masyarakat mengenai pemakaian masker masih minim. Ya betul, seorang pengendara ojek online protes dan menolak diberi sanksi saat terjaring razia masker. Namun petugas bergeming dan tetap memberi sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan. Pengendara ojek online ini protes karena terjaring razia masker di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia menolak diberi sanksi karena merasa telah memakai masker dan beralasan melepas masker sesaat setelah mengantar barang. Pelanggar pun diarahkan ke posko untuk didata dan diberikan sanksi. Dalam waktu 1 jam saja, petugas menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang kebanyakan tidak memakai masker. Kemudian sampai dari pagi tadi sampai saat ini terjaring 3 orang pelanggar. Seluruhnya mereka memilih untuk melaksanakan sanksi sosial, yaitu membantu kami mengecat barrier beton di sekitar kawasan Pasar Minggu. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap tertib menerapkan protokol kesehatan, terlebih di saat angka positif corona di Jakarta semakin meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Ya, pesepak bola berdarah Portugal tersebut nurut tanpa marah-marah saat diminta pakai masker di stadion. Video pesepak bola ternama Cristiano Ronaldo saat duduk di tribun menyaksikan timnas Portugal latihan viral di sosmed. Uniknya, saat seorang pegawai stadion mengingatkan sang mega bintang untuk menggunakan masker, tanpa marah-marah, Cristiano Ronaldo langsung patuh dan mengenakan masker. Memakai masker sangat penting untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya, pemirsa, Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan sindikat internasional pembelian ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dan China. Penipuan ini bernilai 58 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Interpol Italia tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan terkait kontrak jual beli ventilator dan monitor COVID-19 oleh perusahaan asal Italia Altea Italy dan perusahaan asal China Shenzhen Minray Biomedical Electronics. Berdasarkan penelusuran Bareskrim Polri, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat internasional Nigeria Indonesia dengan modus BEC atau Business Email Compromise perusahaan Altea Italy. Polisi mengamankan uang pada rekening penampungan senilai 58 miliar rupiah sebagai barang bukti. Selain itu, 2 unit mobil, aset tanah serta bangunan di Banten dan Sumatera juga ikut disita. Perusahaan Itali, Altea Italy SPI, yang bergerak di bidang peralatan kesehatan, melakukan kontrak jual beli dengan perusahaan Cina atas nama Shenzhen Minray Biomedical Electronics, di mana proses jual beli terkait dengan peralatan medis yaitu ventilator dan monitor COVID-19. Beberapa kali pembayaran telah dilakukan, kemudian di pertengahan perjalanan ada seseorang yang mengaku GM dari perusahaan Italia tersebut, kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran, sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut, kemudian rekening untuk pembayaran ke PT Shenzhen itu kemudian dirubah menggunakan Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya terjadi 3 kali transfer ke rekening Bank Indonesia dengan menggunakan Bank Mandiri Syariah dengan total
kurang lebih 3.672.146 euro atau setara dengan kurang lebih 58.831 juta. Pemerintah menggelar sidang kabinet di Istana Negara Jakarta mengenai penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo menyampaikan klaster pilkada harus dipantau karena berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan orang. Pemerintah kembali memetakan persoalan COVID-19 yang penularannya eksponensial beberapa minggu terakhir. Dalam rapat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memantau 3 klaster yang menjadi pusat perhatian. Pertama, klaster kantor, klaster keluarga, dan klaster pilkada. Klaster pilkada dinilai berpotensi menambah jumlah kasus persebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan massa. Presiden pun meminta Mendagri dan aparat keamanan untuk bersikap tegas mencegah penyebaran COVID-19 saat pilkada. Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu, agar betul-betul ini diberikan peringatan keras. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak abai protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga berbondong-bondong datang ke kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk mengajukan berkas mendapatkan modal usaha. Namun sayangnya, antrian bantuan masih mengabaikan protokol kesehatan. Pengajuan berkas bantuan modal usaha kecil dari pemerintah pusat di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jombang kembali didatangi oleh warga. Berbeda dengan pekan sebelumnya yang terjadi aksi saling dorong dan desak-desakan, pelayanan pengajuan berkas berjalan lebih cepat karena warga diharuskan mendaftar online terlebih dahulu. Tugas Dinas Koperasi pun melayani pengajuan berkas dari balik pagar. Namun masih saja antrean bantuan masih mengabaikan protokol kesehatan. Bantuan modal usaha ini memang disambut antusias oleh warga. Mereka berharap bisa memperbaiki usahanya yang terdampak pandemi COVID-19. Uangnya sudah dapat, nanti diperuntukkan untuk apa, Bu? Usaha, buat usaha. Usahanya kecil, kena corona tambah kurat. Usahanya apa, Bu? Saya jual jajan, ini jualan pisang. Untuk gelombang ketiga, mewajibkan semua usulan harus memakai daftar online. Jadi memang hari demi hari kami harus memperbarui pelayanan supaya lebih cepat. Berdasarkan data yang telah masuk ke kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, sudah ada 14.000 lebih warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah pusat. Seluruh berkas yang sudah masuk ini akan diajukan ke pemerintah pusat untuk diseleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan kontroversi Puan Maharani membuat PDI Perjuangan absen di Pilkada Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.